Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digabungkan di sini celaan ini kepada cakap bersajak-sajak, makan bermacam-macam, pakaian berwarna-warni. Nabi dalam menggabungkan ini hendak menyatakan bahwa semuanya ini dilakukan untuk riya, untuk membesarkan diri, untuk melebihkan diri dari orang lain. Makanya di bagian bawah tadi ditakhsis oleh musannif, pengarang kitab ini, yang dicela syariat adalah cakap-cakap bersajak yang niatnya supaya hebat, supaya besar, supaya tinggi. Cakap-cakap bersajak. Apa itu nama? Sajak artinya berpuisi-puisi, berpantun-pantun. Kalau niatnya mencakapkan puisi-puisi, pantun-pantun itu supaya hebat, supaya terhormat dirinya, supaya tinggi dirinya, supaya mulia dirinya, maka itu riya. Demikian juga berfasih-fasih. Kalau seorang bercakap dengan fasih, niatnya supaya hebat, supaya tinggi, supaya mulia dirinya, maka itu bahagian dari riya. Jadi bukan fasihnya itu yang menjadi natijah, tetapi di dalam fasih itu selalu menempel riya, maka fasih itu yang diawasi. Ini mafhum. Bukan bersajak itu yang menjadi natijah, tujuan larangan syariat, tetapi selalu di dalam sajak itu, puisi-puisi itu menempel riya. Maka awas, jangan bersajak dalam keadaan riya, supaya saya hebat, supaya saya tinggi, supaya saya mulia, supaya saya hebat. Jangan, itu yang dimaksud. Bukan makan makanan yang bermacam-macam itu yang menjadi larangan syariat, tetapi biasanya di dalam makanan minuman yang bermacam-macam menempel di situ riya, takabbur. Jadi awas bagi orang yang makan makanan, minum minuman, mengawasi dirinya agar tidak masuk di sana riya dan takabbur. Bukan bermacam warna-warni pakaian itu yang menjadi natijah, tujuan larangan, tetapi biasanya ada di dalam bermacam-macam pakaian itu ada di dalamnya riya, ada di dalamnya takabbur. Jadi ada pengawasan, ada timbak, ada jaga-jaga, jaga-jaga, hati-hati. Di sini selalu berbahaya. Ini wilayah berbahaya, membahayakan diri. Walau bahayanya ini tidak tampak, ini penyakit ini tidak tampak secara medis, tapi secara batin, secara roh ini nyata. Merosakkan dirinya dan merosakkan interaksinya kepada orang lain, menghilangkan pahalanya kalau penyakit ini ada. Jadi yang dimaksud Nabi di dalam hadis tadi, ini media ujub, media takabbur. Benda-benda ini media takabbur. Apa itu? Berpantun-pantun. Bukan pantunnya yang dilarang, tapi hati-hati di dalam pantun itu selalu membuat orang boleh tahan juga saya ya. Apa namanya itu?
handal juga saya ya. Pepantun dia saya balas, pepantun saya dia balas. Hebat juga dia. Saya pun hebat juga. Pepantun hebat. Saya mampu bercakap-cakap dengan dia dengan pantun juga. Maknanya saya pun hebat juga. Ini yang diawasi. Ini yang hendak dijaga. Sajak bahasa Arab, berpuisi-puisi, berpantun-pantun bahasa kita. Ini media takabur, media ujub. Boleh tahan juga rupanya saya ni ya. Tak sangka saya macam tu boleh. Ujub. Kalau takabur, mestilah saya menang, dia mestilah kalah. Takabur. Saya kan lebih senior dari dia. Saya kan lebih lama, saya kan dilatih langsung sama ahli pantun hebat. Dia masih belajar kepada ahli pantun junior, mestilah saya menang. Itu takabur. Tapi kalau di dalam saja, hebat juga saya. Di dalam, jauh di dalam sana. Namanya ujub. Ini penyakit-penyakit ini tidak tampak ini di luar. Tetapi di akhirat amat nyata ini. Inilah yang menghanguskan amal-amal saleh yang terbungkus rapi dari mata manusia tak nampak. Begitu dibuka di akhirat macam mangga berulat. Begitu belah tak ada yang dapat dimakan. Dari luarnya tadi bagus, sama dengan mangga orang lain, tapi mangga yang ini lain. Bila buka, ulat semua. Oleh karena itu, para ulama as-sufiyin, ulama-ulama sufi di dalam kitab-kitab tasawuf mereka selalu membimbing kita jangan sampai jatuh di dalam bahaya-bahaya batin, penyakit-penyakit batin. Di antaranya media yang selalu terkena orang bersajak, bercakap menfasihkan diri. Bukan menfasihkan larangan, memang disuruh menfasihkan, apalagi membacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi bacaan itu bacaan wajib, memang wajib fasih. Khutbah dia misalnya, di situ ada rukun hamdalah, membaca alhamdulillah. Kalau dibacanya alhamdulillah, memang batal khutbahnya. Dia mesti bil haq. Tapi ketika mengucap hak, jaga di dalam. Jangan izinkan dia bercakap di dalam. Fasih juga saya ya, di dalam. Buang itu. Memang dalam salat memang wajib membaca dengan betul Fatihah. Fasahahnya wajib. Tapi waktu membacakan itu jaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fasih juga saya ya. Atau mana ada sefasih saya ni? Di dalam. Dia memang itu mau dia. Syaitan dengan nafsu bekerja sama menggelincirkan orang ni. Saya lah paling fasih. Inilah yang dilarang, bukan fasihnya yang dilarang. Tetapi fasih itu media selalunya terjatuh. Itu maksud menfasihkan diri. Begitu juga berwarna-warni pakaian. Maksud berwarna-warni di dalam syarahnya, gonta-ganti pakaian, bagus-bagus, hari ini bagus, besok bagus, lusa bagus, mahal-mahal. Bukan bagusnya larangan, di pakaian bagus itu selalu orang jatuh karena menempel di situ penyakit batin. Bukan bagusnya itu. Iya, tergantung niat. Yang ada ilmu mulai datang dari dalam, dibuangnya, ditepisnya. Mulai datang dari dalam, boleh tahan juga
baju saya ni ya, buang. Boleh tahan juga minyak wangi saya ni ya. Kawan sebelah ni minyak wangi dia murahan ini di dalam. Ini minyak wangi saya ni agaknya kalau ditanding inilah paling mahal di majelis nih, di dalam. Karena memang mahal. Kemudian dari situlah dia merasa lebih tinggi, lebih hebat, jatuh. Jadi sebelum itu lagi bekerja sudah dibuang. Pembuangan yang permanen itulah dia zikir nafi itsbat yang kita dah kerjakan tahun lalu. Itu pembuangan permanen. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang dapat menolong saya membuang ini. Tidak ada, hanya Engkau ya Allah. Illallah, hanya Engkau ya Allah yang bisa tolong saya membuang dari ketergelinciran tiap detik ini. Tiap detik tergelincir, tapi Allah tolong, bisa. Jadi makanya diawali perjalanan akhirat ini dengan zikir nafi isbat, zikir la ilaha illallah, supaya mengekal nur, cahaya. Cahaya la ilaha illallah adalah nur, cahaya yang tak dapat didekati oleh syaitan. Jadi tak bisa dia bekerja sama dengan hawa nafsu. Karena ada dinding yang tebal. Itulah keberkatan daripada zikir. Makanya Allah memerintahnya zikir itu fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berzikir kepada Allah waktu tegak, waktu duduk, waktu baring, waktu bila saja. Namun di awal-awal pelatihannya perlu duduklah 10.000, 20.000 di awal-awal. Selepas itu tak, terus dalam mengerjakan apapun berzikir. Karena berzikir tak perlu wudu, tak perlu suci dari hadas besar. Berzikir, jalan terus berzikir. Wanita haid berzikir, jalan terus. Salawat jalan terus, tak perlu suci. Baik. Bagi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam berpakaian juga ini Bu ya? Misalkan pada masa kita sekarang ini banyak tren-tren. Apakah mengikuti gaya tren pakaian masa kini itu juga bagian daripada riya Bu ya? Sementara pakaian itu sendiri menutup aurat, tapi ikut tren, bukan mengikuti sunnah. Itu tadi, kalau sudah menutup aurat, maknanya zahirnya lepas. Walaupun bukan hanya menutup aurat saja sebenarnya zahirnya yang hendak dilepasi, yang hendak ditunaikan, ya menutup aurat. Kemudian jangan tasyabbah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jangan mutlak mirip persis dengan dipakai orang jahat tuh, dipakai penjahat tuh, dipakai orang kafir yang memusuhi Islam tuh. Jangan persis. Kalaupun mirip tapi jangan persis. Usahakan supaya menyelisih dia dari persis. Misalnya kita sunnahkan menutup kepala, tapi penutup kepala kita itu janganlah dipersiskan dengan penutup kepala Vatikan tuh, apa namanya itu, paus. Janganlah dipersiskan, pisahlah semampu-mampunya, sebisa-bisanya pisah. Itu maksudnya. Misalnya kita disuruh menutup aurat dengan baju dan sirwal, celana, tapi janganlah persis ditiru sangat celana penjahat-penjahat yang
memusuhi Islam, pisahkanlah. Itu zahirnya. Kalau itu dah ditunaikan, maulah pergi ke sini. Walaupun sudah baik, sudah terpisah, tidak meniru kafir, tapi kalau di dalam masih lagi, gagah juga saya dengan ini ya. Oh, apa namanya? Nampak gagah saya ni ya, di dalam. Nampak macam orang kaya saya ni ya, di dalam. Jatuh, nampak macam orang 17 tahun saya ni ya, di dalam. Jatuhlah. Nah, jadi yang mana yang dilarang tu? Yang dilarang tu yang di dalam tu, bukan pakaian tu. Namun pakaian tu selalu membuat orang jatuh. Oleh karena itu datang larangan Nabi kejatuhan itu di pakaian yang berwarna-warni, di makanan yang bermacam-macam, di kefasihan, di sajak-sajak. Itu maksud. Jadi hendaklah kita cermati, tidak sama kita dengan juhala, orang jahil. Orang jahil dia kalau sehingga ada orang di masyarakat, saya kalau lagi saya pakai pakaian begini rasanya macam pede saja saya. Tapi kalau saya lagi bersarung-sarung memang tak larat nak bercakap. Tak ada orang nanti dengar perintah saya. Ini sebenarnya kesinambungan jumlah bertumpuk-tumpuk dari tidak diurusnya ini. Tidak diurus ini. Jadi yang mengurusi ini bukan dokter-dokter medis, tetapi dokter-dokter sufi, ahli-ahli sufi. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, di dalam Minhajul Abidinnya, yang seperti itu. Jadi hendaklah kita fahami yang dilarang zahirnya macam jangan bermacam-macam makanan, jangan bermacam-macam pakaian, bukan. Nabi bermacam-macam pakaiannya. Nabi menyesuaikan pakaian di waktu berperang. Nabi gagah. Waktu berperang Nabi mengikat imamah merah. Imamahnya warna merah. Kemudian waktu salat Nabi mengikat imamah putih. Sekali waktu Nabi mengikat imamah hitam. Ini berwarna-warni. Tapi yang dimaksud jangan ketika berwarna-warni itu tersisip di sana. Boleh tahan juga saya ni. Nampak lebih muda saya ni. Atau tahu orang ini sorban jenis ini mahal ini di kalangan yang udah bersorban pun jatuh juga. Jangan kira pakai baju double breast saja jatuh. Bersorban, berjubah jatuh juga. Oh, jubah yang begini ini jubah ulama-ulama ini jatuh. Jubah yang begini ini jubah pembesar-pembesar Yaman ini jatuh. Ulama mengatakan pakaian di bawah mata kaki itu haram hukumnya. Terus mana yang lebih baik kita pilih Bu ya? Yang di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Sekian, perkara ini sudah selesai dibahas para ulama. Ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Panjang ceritanya, singkatannya sajalah. Baik semua. Kalau elok di dalam baik semua. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih melarang di bawah mata kaki. Takabbur kata Nabi. Di bawah mata kaki takabbur. Tempatnya di neraka. Sejak dicakapkan Nabi itu, kesusahanlah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengangkat jubahnya kemana-mana pergi 3 hari.
3 hari supaya jangan terlewat itu ke bawah karena jubahnya lewat, angkat mana-mana. Dah 3 hari mengerjakan ini, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sejak engkau cakapkan yang kemarin tu aku tak berani melepas tanganku ni, karena kalau ku lepas ini turun melewati mata kaki. Dengan senyum Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, itu bukan untuk awak, itu untuk orang yang sombong. Apa pemahaman para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah maksud hadis itu? Jangan memaham sendiri, ikuti pemahaman para ahli seperti Fathul Bari yang muktabar. Maksudnya kalau diturunkan melewati mata kaki dengan niat kesombongan, di neraka tempat. Kalau diturunkan melewati mata kaki bukan niat kesombongan, tidak, haram, tak di neraka itu. Makanya sampai ke hari ini para ulama-ulama, kubbarul ulama, pembesar-pembesar ulama kita dari timur ke barat yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka sewaktu-waktu mendalamkan jubahnya, sewaktu-waktu menaikkan jubahnya, tengok keadaan di mana mereka berada. Kalau mereka berada relatif akan melewati tempat-tempat yang banyak najis, banyak jubahnya naik. Kalau mereka relatif akan musafir berjalan jauh kemana-mana, naik. Tapi kalau mereka sudah di tempat-tempat kehormatan, tempat-tempat kebesaran umat Islam, di majelis ilmu, di tempat-tempat haflah, di semacam peringatan maulid, mi'raj, datang ke ruangan ini, menyengser jubahnya di tanah. Sebagaimana Imam Bukhari setelah melanglang buana 16 tahun mengumpulkan kitab Sahih Bukhari itu, ketika sampai di kampung halamannya di Syria, disambut oleh orang Syria dengan gendang, dengan sukacita, turunlah ianya daripada kudanya, menyengser tanahnya jubahnya di tanah. Imam Bukhari lah salah satu penulis hadis itu, sehingga sampailah ke kita hadis itu. Jadi perkara ini sudah lama selesai dibincangkan para ulama. Bukan masalah khilaf ini. Khilaf itu lain. Orang yang mengatakan ini dalil, orang yang mengatakan boleh di bawah mata kaki dipakainya dalil ini, yang mengatakan haram dipakainya dalil ini, lain-lain dalil. Itu ikhtilaf atau khilafiyah. Ini bukan, itu juga hadisnya. Justru mengamalkan hadis Nabi lah Abu Bakar 3 hari mengangkat jubah, hendak mengamalkan hadis itu. Tapi salah pengamalan, lalu diluruskan Nabi. Ya Rasulullah, sejak engkau cakap 3 hari lewat, saya tak berani lepas tangan saya ni, kesusahanlah saya. Kenapa? Kalau saya lepas ke bawah mata kaki jubah saya, 3 hari yang lewat awak cakap di neraka. Dengan senyum Rasulullah menjawab, cakap saya itu bukan untuk orang macam awak wahai Abu Bakar, itu untuk orang yang sombong. Dengan jubahnya dia sombong, dengan jubahnya, dengan melewatkan mata kakinya, dia merasa lebih gagah, lebih pede, lebih sombong. Jadi sombongnya itu yang menjadi illat. Oleh karenanya para ulama sampai ke hari ini memakainya. Keadaan-keadaan yang ingin membesarkan acara-acara Islam, mereka menyengser, bukan lagi melewati mata kaki, menyengser di tanah. Barakallahu lakum.